Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Mazmur 142 ayat 7, Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Perhatikanlah teriakku, sebab aku sudah sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Tema firman kehidupan kita, apapun pergumulanmu, bermohonlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah doa perseorangan yang disebut sebagai doa Daud. Di sini menggambarkan bahwa Daud adalah seorang yang dikejar-kejar dan dibenci oleh lawan-lawannya. Mengapa Daud dikejar-kejar dan dibenci? Dan siapa yang mengejar dan membenci Daud? Di sini tidak begitu dijelaskan. Namun kalau kita lihat dari ayat 1 dan kita bandingkan dengan 1 Samuel 22 ayat 1, maka Raja Saul lah yang mengejar-ngejar dan yang membenci Daud. Bisa kita baca juga di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 hingga ayat 30. Dalam doanya, Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab di tengah kejaran dan kebencian itu, iman Daud tidak goyah. Daud dalam permohonannya mengatakan, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat 6. Daud selalu memohon pertolongan dari Tuhan, karena baginya Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan di atas dasar pengakuan inilah, Daud menyampaikan permohonannya melalui firman kehidupan kita hari ini, agar Tuhan kiranya memperhatikan teriakannya yang minta tolong. Sebab dia sudah sangat lemah. Kiranya Tuhan melepaskan dia dari orang-orang yang mengejarnya. Sebab mereka terlalu kuat untuk dihadapi oleh Daud. Setiap permohonan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari keyakinan kita kepada pertolongan Tuhan, yang senantiasa setia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang bersujud ke hadapannya. Setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan. Jika kita ada dalam posisi Daud, seperti dalam firman kehidupan kita hari ini, siapa yang dapat melindungi kita? Kemana kita akan meminta pertolongan? Daud memberi kita sebuah jawaban yang tepat, yaitu berseru dan bermohon meminta belas kasih Tuhan. Dalam persembunyiannya di dalam gua, Daud menaikkan doanya kepada Tuhan Allah. Karena baginya Allah adalah tempat perlindungan yang tepat. Dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup kita. Kondisi sering memaksa kita untuk mencari perlindungan dan tempat pengungsian. Dan bila kita salah berlindung, hidup kita akan berakhir pada kebinasaan. Karena itu melalui firman kehidupan kita hari ini, mari belajar dari iman percaya Daud yang senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Allah dan percaya bahwa Allah adalah pribadi atau Tuhan yang peduli. Allah yang membela orang benar dan memberi perlindungan dikala hidupnya tersesak dan lemah. Hiduplah dengan hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah, agar seruan doa kita berkenan di hadapannya. Tempat perlindungan kita ialah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepadanya kita menyerahkan pergumulan kita dan berlindung dari segala jerat musuh. Sebab Roh-Nya terus bekerja untuk memberikan pertolongan dan pemeliharaan bagi kita. Sebab di dalam Dia, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita orang-orang percaya. Lihatlah iman Daud. Di saat-saat dia merasa sendirian, imannya bertumbuh kepada Tuhan. Daud begitu yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Dan pasti akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena itu, mari kita mengikuti jejak iman Daud dengan meyakini bahwa Tuhan tidak akan berubah dalam mengasihi dan melindungi umatnya dalam liku-liku perjalanan hidupnya. Walau kita merasa sendirian, ingat ada Tuhan Yesus yang berdaulat dan
peduli kepada kita. Dan ada banyak juga hambanya yang tetap memelihara hati yang dekat dengan Tuhan, yang peka dan peduli serta mendoakan kita. Sehingga kita kuat dan tetap optimis menjalani hidup ini. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman kehidupan pada hari ini. Biarlah kiranya menguatkan, memampukan kami untuk tetap percaya, tetap kuat, dan tetap hidup optimis bahwa belas kasih-Mu yang akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.